Halo, selamat datang kembali di Ide Explore Insider Channel. Kita masuk ke video part kedua ya. Langsung aja kita lihat sahamnya, yaitu ada Inco. Inco hari ini menguat juga 3,2% ya. Ini mudah-mudahan bisa lanjut ya. Memang hari ini targetnya belum kena, yaitu di 6.400. Nah, kalau misalkan dia bisa tembus targetnya 6.400, mudah-mudahan bisa ke 6.600 ya untuk next targetnya. Tapi kalau misalkan dia ternyata koreksi, ya kita lihat apa koreksi lagi, kita lihat apakah dia akan closing di bawah 6.075 atau enggak. Tapi kalau misalkan dia tembus lagi di bawah 6.075, ya sebaiknya yang belum punya jangan masuk. Tapi kalau yang sudah punya hari ini, bisa perhatikan aja apakah mau TP dulu ya kalau misalkan ternyata dia merah. Tapi kalau misalkan ternyata hijau di minggu depan ya, kalau misalkan dia bisa lewat dari harga 6.400-nya, targetnya mudah-mudahan bisa ke 6.600 ya untuk Inco. Selanjutnya ada IMAS. IMAS juga hari ini menguat 2,4%. Nah, ini masih boleh diperhatikan pergerakannya besok kalau dia menghijau lagi ya. Nah, perhatikan IMAS kalau sudah melewati high hari ini ya, atau di atas harga 1065. Nah, kalau sudah di atas harga 1065 ini boleh dipantau ya untuk pergerakannya si emas. Nah, mudah-mudahan bisa lewat dari harga 1080 untuk menuju target di 1110-nya ya, dan juga masih ada target di atasnya di 1165. Dan masih ada resistennya ya di harga 1120-nya. Selanjutnya ada Halo. Halo ini udah kita bahas beberapa hari yang lalu ya. Memang kemarin belum sempat saya update. Nah, ini kita update aja. Kalau yang belum punya ya, kalau mau masuk lihat aja pergerakannya di minggu depan ya. Tapi kalau misalkan ternyata di minggu depan dia koreksi, ya jangan masuk ya kalau buat yang belum punya. Kalau yang sudah punya masih bisa hold ya, kalau dengan harapan dia masih bisa kembali lanjut naik lagi. Nah, ini sudah 2 hari ya, mudah-mudahan masih bisa lanjut lagi untuk Halo. Ini luar biasa, hari ini juga menguat lagi 32% setelah dia breakout dari harga tertinggi sebelumnya ya di hari Kamis, yaitu di 137, dan hari ini sudah membuat ATH baru lagi di harga 224. Selanjutnya ada PNLF. PNLF juga hari ini rebound ya, menguat lagi 13,17%. 13,1% lah ya. Nah, ini dia sudah sempat melewat supportnya sebetulnya di 332, tapi kembali menghijau lagi. Bahkan bisa kembali lagi di atas harga 370. Ini bagus ya. Ini sebelumnya dia break bottom di 398 juga. Nah, ini kalau misalkan lanjut, next targetnya adalah di harga 398 ya. Kalau bisa closing di atasnya akan sangat bagus. Kalau tembus 398, next targetnya yaitu adalah di 422. Selanjutnya ada Pada. Pada juga menguat hari ini ya, menguat tipis 0,8%. Sempat naik sampai ke harga 120, ternyata nggak kuat ya. Ini masih boleh diperhatikan untuk perdagangan minggu depan ya, kalau misalkan Pada ternyata kuat dan bisa breakout harga 125. Nah, kalau bisa breakout 125 atau top box 125, targetnya adalah di sekitar harga 140 atau 141 dulu ya untuk Pada. Nah, tapi dia harus lewatin resisten di harga 138 ya. Lanjut ada MTMH. MTMH hari ini juga menguat 6,4% ya. Ini juga udah saya infokan di grup. Nggak tahu berapa orang yang masuk. Hari ini belum kena targetnya di 1620. Nah, ini kita lihat aja apakah dia bisa kena 1620-nya atau enggak. Kalau misalkan bisa kena atau bahkan bisa tembus, akan sangat bagus lagi supaya dia bisa menuju ke target berikutnya, yaitu di 1785. Nah, tapi dia juga harus lewatin dulu resisten di 1645 dan di 1665.
Selanjutnya ada OMED. OMED masih bertahan ya di atas support 200-nya. Ini masih boleh dipantau. Mungkin 1 sampai 3 hari lagi ya, kita lihat aja pergerakannya. Kalau misalkan dia kembali menghijau lagi ya, harapannya sih bisa breakout dulu dari 208-nya. Nah, kalau sudah berhasil breakout 208, targetnya adalah di 214 dan 218 dulu untuk saat ini. Selanjutnya ada SDPC. SDPC juga ini sudah saya infokan di grup ya, waktu dia masih naik di baru breakout dari harga 206-nya. Nah, ternyata dia naiknya kuat dan bisa menembus 234-nya juga. Closing di harga 250. Apakah di minggu depan dia akan merah? Ya kita lihat aja. Kalau misalkan dia merah selama masih bertahan di atas 234, harusnya masih boleh untuk di hold. Tapi kalau misalkan dia closing di bawah 234, ini sudah kemungkinan besar dia akan lanjut turun lagi. Tapi kalau ternyata dia lanjut ya, kuat naik, mudah-mudahan sih targetnya di harga 276 atau top boxnya bisa kena atau bahkan bisa ditembus. Kalau bisa ditembus, next targetnya adalah di harga 370 untuk SDPC. Selanjutnya ada HATM. HATM hari ini terpantau ada volumenya besar ya. Ini walaupun hari ini dia doji di harga 250, tapi masih layak untuk diperhatikan di perdagangan minggu depan. Kalau dia bisa menghijau ya, atau paling enggak sudah mulai bergerak di atas harga 252, ini boleh dipantau ya. Mudah-mudahan bisa tembus harga 266 ya. Kalau bisa tembus 266, next targetnya adalah sekitar di harga 292. Selanjutnya ada Nelly. Nelly juga hari ini volumenya bagus ya. Ini sudah lama sideways. Nah, ini boleh diperhatikan pergerakannya untuk minggu depan. Apakah Nelly akan bergerak ramai atau enggak? Kalau misalkan ternyata dia lanjut ya, Nelly di minggu depan, kalau dia berhasil menembus 304, ini akan sangat bagus. Targetnya adalah di 306, 310, dan masih ada target-target berikutnya. Dipantau aja untuk Nelly ya, barangkali dia mau nanjak lagi. Kita lanjut ya ke BBTN. Nah, BBTN hari ini juga menguat ya, 4,6%, berhasil kembali lagi di atas support sebelumnya ya, di 1230. Closing di harga 1235. Nah, ini mudah-mudahan masih bertahan terus ya di minggu depan, bisa bertahan di atas 1230-nya. Untuk targetnya sendiri di minggu depan adalah di harga sekitar 1285 ya untuk BBTN. Jadi diperhatikan aja yang punya atau yang masuk hari ini, mudah-mudahan bisa profit dari BBTN. Begitu juga Agro. Agro kembali menguat lagi ya, lewatin lagi support resisten 356 ya. Sebelum ini support yang dijebol di hari Kamis. Ini kembali menghijau lagi. Sayangnya dia belum bisa tembus 368 ya, tapi dipantau aja di minggu depan kalau ternyata dia bisa lanjut menguat lagi. Untuk targetnya sendiri yaitu adalah di harga 402 ya untuk Agro, kalau misalkan dia mau lanjut naik lagi. Selanjutnya ada Breeze. Nah, Breeze ini dari pagi kuat ya. Ini naik 3,1%. Next targetnya adalah di 1715. Nah, kalau misalkan dia bisa tembus ya dan bisa bertahan di atasnya, masih ada resisten di 1755. Dan kalau bisa tembus juga masih ada target-target berikutnya yang akan saya update ya kalau dia bisa bertahan di atas 1755. Next ada BBYB. BBYB ya setelah bertubi-tubi turun ya, setelah IHSG-nya demam, dia ikut demam juga. Dan hari ini menguat 14,02%. Nah, ini kalau misalkan dia lanjut lagi, mudah-mudahan bisa ke area atau di atas 610 ya. Kalau misalkan dia bisa masuk di atas harga 610, ini akan sangat bagus. Atau kalau perlu bisa tembus 630-nya sekalian ya untuk BBYB. Diperhatikan aja untuk minggu depan ya kalau ternyata
ISG-nya masih menguat, dan saham-saham ini saham-saham yang rebound juga ikut lanjut naik. Selanjutnya ada BBNI. Nah, ini BBNI kita bahas ya dari, kalau nggak salah sih, dari tanggal 7 Maret kemarin. Nah, ini BBNI hari ini juga menguat lagi 0,8%. Ini masih oke posisinya. Untuk top box-nya saat ini ada di harga 9.225 ya. Untuk bottom box-nya bisa pakai harga di 8.800, atau di bawahnya juga masih ada support sebetulnya, yaitu di harga 8.750-nya. Dan untuk targetnya sendiri untuk BBNI adalah di 9.550. Lanjut ke saham berikutnya, yaitu VTNY. VTNY hari ini sudah sempat menembus 446 ya target, tapi akhirnya closing di bawahnya di harga 444. Ini kalau lanjut di minggu depan ya, next targetnya adalah masih sama, yaitu di 446, tapi dia harus lewatin dulu resisten di 460-nya. Dan juga kalau misalkan ternyata tembus 464-nya, masih ada target resisten di atasnya, yaitu di harga 506. Selanjutnya ada Unilever. Unilever masih bertahan ya di atas support 4060-nya. Nah, ini masih boleh diperhatikan pergerakannya untuk Unilever. Kalau dia kembali menguat lagi, harapannya bisa breakout ya, breakout 4240-nya. Kalau misalkan dia berhasil menembus, target sementara untuk saat ini sekitar di 4360 dulu. Lanjut ya ke Euro. Euro ini juga masih bertahan di atas 296 ya. Kalau misalkan di minggu depan dia hijau, ini akan sangat bagus. Tapi kalau merah jangan masuk lagi. Tapi kalau misalkan ternyata dia hijau ya, kuat, mudah-mudahan sih bisa tembus 332-nya. Kalau bisa tembus 332, ini akan sangat bagus. Mudah-mudahan bisa kena target di harga 380-nya atau 390. Kita lanjut ya ke saham berikutnya, yaitu SNLK. SNLK hari ini menguat lagi 4% ya, dan sudah menembus target 1115-nya ya, closing di 1145. Next targetnya adalah di 1175 ya, tapi buat teman-teman yang belum punya ya, kalau mau masuk silakan, tapi kalau saran saya lebih baik cari saham yang lain aja, mengingat saham ini sudah cukup tinggi kenaikannya. Nah, biasanya kalau saham ini kalau sudah turun biasanya suka serem ya. Tapi kalau misalkan mau masuk juga terserah teman-teman. Tapi untuk saat ini next targetnya adalah di 1175. Kalau bisa ditembus ya, kemungkinan dia masih akan lanjut lagi. Dan saham yang terakhir untuk video part kedua ya, nah adalah HIL. HIL hari ini menguat ya 2,12%. Nah, ini kalau HIL ya, kalau misalkan ternyata di minggu depan dia lanjut dan bisa lewat dari harga 1455, untuk targetnya sendiri ada di harga sekitar, sebentar ya, di sekitar harga 1490-an ya. Nah, ini diperhatikan aja. Kalau HIL lanjut, mudah-mudahan juga sih bisa tembus dari 1525-nya, akan sangat bagus. Jadi dipantau ya HIL, karena sudah cukup lama dia turun. Ya, mudah-mudahan sudah ada kekuatan lagi untuk balik ke atas. Oke, mungkin sampai di HIL dulu ya untuk video part kedua. Masih ada satu part lagi ya, mudah-mudahan masih setia menunggu. Stay tune terus, jangan kemana-mana. Sampai ketemu lagi di next video. Bye-bye.